sekarang kita start dari Cecar, nanti kita update-nya itu sampai di jembatan kedua ya teman-teman, di jembatan Sungai Aur. Pertigaan ini yang ke kiri itu ke arah Jene ya teman-teman. Kemudian ngelewatin jembatan pertama itu ada tertera di sana Sungai Keruh ya teman-teman. Nah, masih sejauh ini teman-teman, yang di sini baru proses pengemalan ya, belum proses pengecoran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Sekarang hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 teman-teman. Seperti biasa pagi ini kita akan melakukan reading pagi untuk update jalur Pralimura. Ini sekarang kita start dari Cecar, nanti kita update-nya itu sampai di jembatan kedua ya teman-teman, di jembatan Sungai Aur. Itu ke arah Gedung Putih atau arah Menara ya teman-teman. Nah, ini kita akan melihat rute yang akan kita lalui melalui Google Earth ya teman-teman. Kita lihat mapnya ini. Ini kita tadi start dari SMP Negeri 1 Cecar teman-teman. Dari depan SMP Negeri 1 Cecar, kita langsung mengarah ke depan ya teman-teman. Ada perempatan itu, perempatan Cecar teman-teman. Dan ketemu lagi, nah ke pertigaan ini yang ke kiri itu ke arah Jene ya teman-teman. Kemudian ngelewatin jembatan pertama itu ada tertera di sana Sungai Keruh ya teman-teman. Nah, untuk jembatan kedua ini saya nggak menemukan di Google Earth ini ya, atau di peta ini ya teman-teman, namanya jembatan itu. Tapi kemarin saya dapat informasi bahwa jembatan yang kedua itu namanya jembatan Sungai Aur teman-teman. Ini ada pertigaan ini Simpang Gedung Putih ya teman-teman. Nah, yang ada bangunannya itu namanya Gedung Putih teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan sampai ke perempatan itu Simpang Menara. Kita nanti belok ke kiri ya teman-teman. Cuman kita nggak sampai sana untuk video kali ini. Kita cuman sampai di update untuk jalannya aja ya teman-teman. Jalan yang baru diproses pengecoran itu sampai di jembatan kedua kalau saya bilang, kalau dari arah Cecar ya. Nah, mungkin lokasinya itu di antara sinilah, di sekitar sini ya teman-teman. Karena di sini kayaknya nggak nampak nama jembatannya apa itu. Cuman informasinya yang saya tahu itu nama jembatannya jembatan Sungai Aur teman-teman. Gimana jembatannya nanti simak aja di video perjalanan kita kali ini ya teman-teman. Di Cecar ini ada penginapannya ya teman-teman, kalau teman-teman yang ingin bermalam di sini. Nah, di sebelah kiri ini teman-teman, yang banyak benderanya warna biru itu bisa untuk teman-teman menginap di sana ya. Saya baru tahu itu, baru lihat tulisannya ada penginapan gitu tulisannya gitu. Cuman untuk besaran tarifnya berapa saya juga kurang tahu teman-teman. Dan sepertinya itu baru sih untuk dijadikan penginapan teman-teman, karena sebelumnya kayak kalau yang saya lihat itu seperti rumah biasa ya. Cuman sekarang udah ada pelangnya gitu, penginapan sederhana. Dan untuk besaran tarifnya kayaknya untuk dicari di Google belum ada teman-teman. Sebenarnya kalau dari jembatan pertama atau Sungai Keruh ini ke jembatan kedua yang corannya belum full ya teman-teman, masih dalam proses pembangunan itu. Sebenarnya jaraknya nggak begitu jauh sih ya, paling sekitar 5-6 kilo ya. Cuman ya kemarin agak telat untuk meneruskan pembangunan pengecorannya ini, dan baru mulai beberapa kurang lebih sesudah lebaran ya teman-teman, baru mulai kembali itu untuk proses pengecorannya ini. Nah, di depan itu teman-teman kita akan menyeberangi Sungai Keruh.
Alhamdulillah. Yang saya takutkan kalau melintas di jembatan tadi ya teman-teman, itu ketika kita tidak seimbang terus kaki kita turun gitu, terus turun itu pas napak ke jembatannya itu nggak pas gitu ke masuk ke dalam sela-sela jembatan, ya bisa bahaya teman-teman, karena besi yang untuk di bawahnya itu banyak yang sudah renggang gitu teman-teman. Kalau kaki kita sampai masuk ke sela-sela itu, wah sudah dipastikan bahaya teman-teman, bisa jatuh kita kalau pakai motor kayak gini. Makanya butuh konsentrasi kalau sedang melintas di jembatan itu. Nah, ini kita sudah memasuki proyek pengecorannya teman-teman. Sudah sampai sini ya untuk proyek pengecorannya, ini sudah sedikit lagi, sudah mau nyambung dengan jalan aspal yang sesudah jembatan tadi ya. Kalau sudah selesai kayak gini, tinggal menyambung antara sela-sela dari jalan yang dicor satu dengan jalan yang dicor lainnya gitu. Karena sela-sela itu tadi digunakan untuk antri ya teman-teman. Digunakan untuk antri atau untuk pergantian mobil atau kendaraan lewat. Karena kan ketika membangun jalan ini itu nggak langsung seluruhnya gitu ya teman-teman, jadi separuh-separuh dulu di sisi kiri atau sisi kanannya dulu. Jadi cuman satu jalur yang bisa digunakan untuk kendaraan melintas. Jadi selama di depan ada lawan yang mengarah ke kita antri dulu gitu untuk melintas. Kecuali motor sama motor atau motor sama mobil ya teman-teman. Kalau motor sama motor masih bebas melintas, dan kalau mobil, kalau yang melintasnya itu mobil kecil, kita masih bisa melintas dalam satu jalur ya. Berarti ini bisa dibilang dari ujung ya teman-teman, dari ujung arah ke Cicar sana pembangunannya udah ya bisa dibilang udah selesai lah, tinggal penyambungan seperti ini aja teman-teman. Berarti yang tinggal mengarah ke jembatan kedua atau jembatan Sungai Aur ya teman-teman, yang belum dicor gitu untuk jalannya. Alhamdulillah sekali teman-teman ya. Kalau flashback zaman dulu ya, waktu jalan ini masih tanah liat, belum dicor sama sekali. Waduh, ini jadi momok setiap mau pulang ya teman-teman, apalagi kalau tahu malamnya itu hujan gitu. Sengsara kita di jalan. Dan ya gitu, karena kita maksa kan naik motor ini, jadi ya cepat aus. Motornya ini seperti dirantai. Kalau ban rasanya nggak terlalu ya, cuman ya itu malahan mesinnya itu, karena kita paksakan gitu teman-teman. Untuk jalan kan susah gerak gitu, kalau tanah liatnya itu udah gumpel, itu sama sekali motor nggak bisa jalan gitu. Sebelah kiri ini tempat menampung material bahan untuk pengecoran ini ya teman-teman, atau yarnya gitu, termasuk untuk menaruh mobil-mobil operasional mereka gitu di tempat tadi yang ada seng-sengnya tadi teman-teman. Nah, untuk yang di sini masih sebelah kanan ya teman-teman, sebelah kanan yang sudah dibangun ini, kemudian akan sebelah kiri ini nanti menyusul. Jadi nggak tahu nanti ini yang sebelah kanan ini sudah sejauh mana, kita ikutin aja, kita simak sama-sama sampai mana ini. Dan sepertinya baru selesai ya teman-teman, baru kering gitu. Kita belum bisa melintas di atas jalan corannya yang sebelah kanan ini. Nah, ini termasuk tebing, ini termasuk tempat yang paling parah dulu teman-teman sebelum dicor ya jalannya. Kalau hujan gitu udah pasti di sini sulit untuk dilintasi gitu. Masih sejauh ini teman-teman, yang di sini baru proses pengemalan ya, belum proses pengecoran. Dan hari Sabtu ini biasanya ada orang kerja ini, tapi saya ini kan pagi sekali nih, jam 6 saya start dari tempat saya kerja gitu. Jadi
orang-orang belum mulai untuk bekerja ya teman-teman. Kalau biasanya hari Minggu itu libur, nggak ada yang kerja gitu, tapi ini hari Sabtu biasanya orang masih kerja gitu. Nah ini teman-teman, materialnya untuk dasarannya, koralnya udah ada ya, siap diamparkan gitu. Kalau ini kurang lebih ya ada 2 kilo lagi teman-teman sampai ke coran berikutnya yang udah permanen ya teman-teman, yang sudah ke arah jembatan Sungai Aur gitu. Walaupun musim hujan, tapi kalau rutin dikasih batu kayak gini, jalannya jadi keras ya teman-teman. Nggak terlalu khawatir kita akan apa namanya mengalami kesulitan gitu melintasi di jalan tanah liat gitu, karena masih ada kerasnya jalan ini oleh ada batunya ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada batu sama sekali ya repot gitu, seperti yang saya bilang tadi. Jadi tiap berapa meter gitu berhenti karena tanahnya udah menggumpal, tanah liatnya udah menggumpal, motor udah nggak bisa gerak lagi, kita terpaksa harus cangkol gitu ya teman, pakai tangan gitu. Sampai Prabu Muli itu udah nggak karuan lagi kita ini rupanya ini, karena ya karena tanah liat dan lumpur gitu ya teman-teman. Tapi kalau sekarang sudah alhamdulillah sekali ini, jalannya udah ya sudah dibilang bagus ya teman-teman. Walaupun kemarin sempet ya musim mudik lebaran kemarin banyak yang kejebak, terutama di daerah sana ya teman-teman. Yang saya nggak ngira itu justru di antara Simpang Madu ke Suban gitu, tengah-tengah sana. Padahal dulu itu ya saya bilang bagus lah teman-teman, tapi justru pas musim mudik kemarin di sana yang paling banyak orang terkendala macet ya teman-teman. Nah belum sampai sini untuk pengecorannya, ini masih jadi kubangan ini teman-teman, belum ada. Ini semalam habis hujan sepertinya di wilayah sini, jadi masih ada genangan atau kubangan air ini, tapi nggak masalah karena bawahnya ini masih apa namanya koral ya teman-teman, masih batu gitu, jadi sama sekali nggak masalah. Kalaupun tanah liat justru kalau ada airnya itu nggak ini ya teman-teman, nggak terlalu menyulitkan gitu, karena tanahnya itu nggak menggumpal karena ada airnya kan. Justru yang dia mau kering gitu, jalan tanah liat yang habis hujan terus dia mau kering gitu, cepat sekali ininya menggumpal dan keras gitu. Jadi kita harus berhenti lagi untuk mengeluarkan tanahnya itu supaya motor bisa jalan lagi ya teman-teman. Dan itu pun bila walaupun bisa jalan juga agak maksain teman-teman. Sayangnya dulu saya belum ada channel ya teman-teman untuk mengabadikan momen saat-saat sulit di jalan ini. Dan kalaupun sudah ada channel mungkin nggak kepikiran ya teman-teman, karena sibuk dengan kesulitan yang kita alami di jalan ini. Pokoknya udah sampai jalan aspal, misalkan kita dari arah Cecar ini menuju Suban, nah di Suban itu sudah habis tenaga teman-teman. Nah di depan itu kita sampai di jembatan Sungai Aur ya teman-teman, yang saya bilang tadi gitu, atau jembatan kedua gitu. Dan kita update sampai sana saja ya teman-teman, karena untuk jalan yang belum dicor itu yang tadi sudah kita lewatin. Kalau ini sudah full teman-teman, sudah full coran sampai di Simpang Madu ya, jadi nggak perlu saya update lah ya, tinggal kita mau update ini kondisi jembatannya gitu ya. Mudah-mudahan ini masuk dalam proyek pembangunan lah teman-teman, karena yang ekstrim itu ya di sini ini Sungai Aur sama di Sungai Keruh yang tadi kita lewatin setelah Cecar ya. Ini kita antri teman-teman, karena kita sama-sama pilih untuk lewat jalur tengah ini ya. Alhamdulillah. Jadi di kanan kirinya itu nggak ada safety-nya, nggak ada
apa namanya, pagar pengamannya ya teman-teman. Maka itulah saya bilang jembatannya ekstrim gitu. Belum lagi di bawahnya yang besi-besinya udah longgar gitu. Oke teman-teman, ini kita sudah menyeberangi Sungai Aur, dan untuk melihat perkembangan pengecoran jalannya udah kita lalui ya. Tinggal nanti ada yang di antara Simpang Madu dan Suban, itu nanti di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman udah nyimak perjalanan ini, dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.